Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali beribadah di rumah saja. Dan minggu ini adalah minggu kelima di mana kita tidak bisa beribadah di gereja. Kita ibadah di rumah ya. Sebagaimana anjuran pemerintah, bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah pun di rumah. Kita bersyukur kita masih bisa ibadah di rumah ya. Nah, tema kita pagi ini adalah di rumah saja. Ya, bagaimana kita di rumah saja? Bukan berarti kita lalu santai-santai ketika hari kita harus beribadah. Kita ibadah, kita dengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun tidak di gereja, tetapi kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Memang gereja adalah satu tempat di mana kita berhimpun. Di waktu-waktu sebelum ini kita ibadah seperti hari Minggu ini kita ibadah, lalu selesai ibadah ada yang pulang, ada yang belum pulang ya. Kita masih tinggal di gereja, kita sharing satu dengan yang lain, dan terkadang kita makan bersama. Terkadang ada yang ulang tahun, kita makan bersama dengan penuh sukacita. Ya, Bapak Ibu yang tidak punya anak sekolah minggu pun betah di dalam gereja sampai sekolah minggu selesai. Mungkin kalau waktu itu tidak berjalan, kita mau selama-lamanya ada di gereja ya. Gereja sudah menjadi satu tempat kesukaan kita. Seperti pemazmur katakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku ya. Nah, kita tidak ada di gereja karena Tuhan pernah berkata bahwa Dia tidak tinggal di dalam bait Allah buatan tangan manusia. Lalu bait Allah itu apa? Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan bahwa bait Allah itu adalah kita ya. Dan dikatakan bahwa bait Allah itu adalah kamu. Saya dan saudara itu adalah bait Allah. Artinya apa? Tuhan tinggal di dalam kita ya. Kita ini adalah bait Allah. Nah, bagaimana kita membawa diri kita sebagai bait Allah itu menjadi berkenan kepada Tuhan? Ya, bait Allah kita ini menjadi yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam suratan Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau kita di rumah saja, ya, karena anjuran pemerintah kita tidak ibadah di gereja, kita di rumah saja, ada cara Tuhan, ya, ada ikut campur tangan Tuhan untuk kita. Bagaimana Tuhan menyatukan keluarga, membuat keluarga itu berkumpul ya, membuat bapak, ibu, anak berkumpul, membuat opa, oma, kakek, nenek, cucu itu berkumpul ya, yang ada di dalam satu rumah itu berkumpul. Untuk apa? Punya banyak waktu ya, untuk bersama-sama, punya banyak waktu untuk memuji Tuhan, punya banyak waktu untuk berdoa, untuk penyembahan, punya banyak waktu untuk ada di dalam mezbah doa keluarga. Yang mungkin sebelum ini kita tidak dapat melakukannya ya, karena kesibukan kita. Bapak bekerja, ibu bekerja, anak-anak sekolah ya. Dan mungkin pagi hari itu hanya dalam hitungan jam kita begitu sibuk yang akhirnya bapak ke sana, ibu ke sana, anak ke sana ya. Anak berangkat sekolah, ibu berangkat bekerja, bapak berangkat bekerja. Dan pada sore atau malam hari, mungkin kita bisa ketemu keluarga di mall. Ibu datang dari utara, bapak datang dari selatan, anak datang dari barat ya. Ketemu di mall, makan bersama, lalu kita pulang. Dan setelah pulang, anak-anak capek di mobil tidur, dan sudah malam hari. Keesokannya begitu lagi ya, tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk berdoa, tidak ada waktu untuk datang menyembah Tuhan, bersyukur. Nah, sekarang ini kita punya banyak waktu. Setiap rumah jemaat ada pujian yang dinaikkan ya. Setiap rumah jemaat ada doa, ada mezbah keluarga yang dinaikkan kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, bau harum persembahan kita ketika mezbah doa keluarga itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan mencium harum baunya. Seperti persembahan Habel.
Tuhan mencium harumnya dan Tuhan sangat senang, ya. Dan kita juga melakukan itu, Tuhan senang. Dan harapan saya bukan hanya waktu kita di rumah saja ini ya kita melakukan itu, tetapi setelah nanti kondisi normal, Bapak Ibu kembali bekerja, anak-anak sekolah, ya kita harus tetap dapat melakukannya. Kita mencari waktu yang terbaik, apakah pagi hari kita bisa berkumpul atau malam hari, ya. Sehingga waktu-waktu yang sekarang kita jalani ini adalah proses Tuhan untuk mengubah perilaku kita, mengubah pola hidup kita, mengubah pola pikir kita, di mana kita pada akhirnya harus mencari Tuhan, berkumpul mencari Tuhan. Ya, ada dalam 1 Tawarikh 13 ayat 14 ya. 1 Tawarikh 13:14 saya bacakan ayat ini. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Ya. Di keluarga Obed-Edom, Daud menitipkan tabut Tuhan. Ada apa dengan tabut Tuhan? Tabut Tuhan salah satunya berisi 2 loh batu yang berisi tentang hukum Taurat. Nah, sekarang ini saya katakan kita di rumah masing-masing ada pembacaan firman Tuhan ya. Bahkan firman Tuhan itu sudah ada di genggaman tangan kita. Kadang dia ada di saku kita, kadang dia ada di tas kita ya. Sebenarnya kapan saja kita bisa membukanya dan membacanya, tetapi terkadang kita tidak melakukannya ya. Nah, Obed-Edom di dalam rumahnya ada tabut Tuhan. 3 bulan lamanya dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ketika ada firman di dalam rumah kita, Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan membuat kita cukup untuk kebutuhan kita setiap hari. Ya, ketika kita percaya, Tuhan memberkati kita. Nah, bagaimana dengan Obed-Edom? Setelah 3 bulan, tabut itu diambil oleh Daud dibawa ke Yerusalem. Lalu apakah Obed-Edom tidak lagi percaya Tuhan? Tidak, ya. Obed-Edom menjadi pelayan Tuhan, menjadi pemain kecapi, ya, menjadi orang kedua di depan tabut Tuhan dalam pelayanan. Nah, kita pun harus seperti itu. Ya, kondisi kita sekarang ini, ketika kita lakukan terus, maka akan menjadi suatu kebiasaan baru. Kebiasaan baru, segala sesuatu yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi karakter baru. Ya, ketika kita sudah kondisi normal bekerja lagi, kita akan rindu, kita akan lakukan. Firman itu selalu ada di dalam rumah anak-anak Tuhan. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Ya, ketika kita patuh, ketika kita taat, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Ya, kami sebagai gembala juga kangen, saudara, untuk kita bisa berkumpul lagi. Ya, ada yang telepon saya, nangis, kangen tante, pengen ada di gereja. Ya, kita semua kangen, kita ingin ketemu, ingin kembali kepada masa-masa seperti kemarin. Ya, kita bersama-sama dan kita percaya dan kita berdoa Tuhan akan menolong bangsa kita melewati masa-masa sulit ini. Tuhan akan menolong kita untuk melewati wabah corona ini, dan pada akhirnya kita akan berkumpul kembali, kita akan beribadah kembali di gereja bersama-sama, dan Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita ketika kita bersama-sama lagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah renungan firman pagi ini memberi sukacita baru, memberi kekuatan baru kepada kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau karena kasih setia Tuhan masih berlaku dalam hidup kami. Kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam masa-masa sulit ini kami melihat pertolongan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, memberkati segala kebutuhan mereka, memberkati dengan kekuatan kesehatan, memberkati mereka dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.